Saudara, kita berjumpa kembali untuk pertama kalinya dalam suatu diskusi ringan, diskusi tentang para pemimpin lintas generasi. Leader Indonesia 1 tampil kembali setelah 10 tahun menyapa Anda melalui online maupun melalui magazine. Sekarang kita bersama dengan seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi, tapi ramai diperbincangkan di publik ini ketika virus corona merebak. Kita perkenalkan Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Selamat datang di Forum Leader Indonesia 1, Dokter. Ya Bang Freddy, makasih nih sudah diundang. Saya sengaja undang dokter ke studio ini untuk kita berdiskusi di depan publik. Ya. Saya kira publik dari segala lapisan ingin tahu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kedokteran, tentang kesehatan, rumah sakit, dan persoalan-persoalan terkait lainnya. Dok, mungkin sedikit yang ingin publik tahu, kira-kira persoalan apa sih yang dihadapi ID saat ini? Ya, kalau yang sekarang ya, memang membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam mensukseskan penanganan COVID sekarang. Jadi, saya sejak jadi ketua ID, itu di akhir 2019, hanya 1 tahun, ya, kemudian langsung berhadapan dengan COVID. Jadi selama saya jadi ketua, justru 2/3 bagian waktu saya, periode saya ini, itu berhadapan dengan COVID. Jadi memang banyak terkuras untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk penanganan COVID. Gitu, Bang Freddy. Beberapa fokus ya. Biasanya nanti membenahi tentang pelayanan. Pelayanan ini kan dikaitkan dengan masalah terkait pelayanan JKN. Nah, memperbaiki mutu, memperbaiki standar, tentunya dengan ada sistem lain ya yang ditawarkan oleh negara kita. Itu sistem pembiayaan pelayanan. Masyarakat kita datang ke rumah sakit, ke klinik itu kan fee for service. Jadi dia datang, dia membayar. Tapi sejak JKN ini perubahan dia pakai iuran dulu, atau kalau yang miskin dibayarin oleh pemerintah, nanti dia setelah membayar premi istilahnya, itu dia datang ke rumah sakit tempat pelayanan sudah tidak bayar lagi. Nah, itu yang BPJS itu. BPJS. Dengan perubahan sistem itu, maka memang banyak hal yang harus berubah. Banyak hal yang berubah. Itu yang memang porsi yang terbesar sekarang, karena ini masih fase transisi ya, masih 2014 pemerintah kan melaksanakan itu. Jadi banyak hal yang memang harus disesuaikan dan diharmonisasi. Kemudian tentunya yang kedua, kita ini lagi mendorong, sampai sekarang nih lagi mendorong di Indonesia ini ada perubahan tentang strategi pendidikan kedokteran. Ya, karena kita tidak boleh kalah gitu dengan negara-negara lain yang negara-negara maju. Kalau kita tidak merevisi sistem pendidikan kedokteran, tentunya melalui peraturan ya, melalui undang-undang dan sebagainya, itu kita khawatir tidak bisa mengejar ketertinggalan kita. Misalnya kita lihat tentang pandemi ini, Bang Freddy. Pandemi ini kan memerlukan kesiapan kita, kemudian merespon dengan baik, dengan cepat. Termasuk respon pengadaan SDM dan lain-lain. Di beberapa negara, hampir di semua negara malah, itu kan memang agak kewalahan ya. Nah, di Indonesia juga kegambangan itu terjadi.
Nah, itu kalau sistem pendidikannya tidak dirubah dengan baik, Ya. itu selamanya akan terjadi seperti itu. Padahal kan para pakar epidemiologi mengatakan bahwa dalam 15 sampai 20 tahun kejadian seperti ini akan pasti berulang. Itu yang pertama. Itu harus disikapi di hulunya dengan merubah sistem pendidikan kedokteran yang baik dan responsif. Yang kedua, kemajuan 4.0. Itu kalau tidak dihadapi, gap kemajuan teknologi kita dengan negara-negara lain semakin menganga. Nah, ini yang harus kita antisipasi melalui sebuah perubahan atau revisi atau perbaikan di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Kalau enggak, nanti kita ketinggalan jauh. Betul. Yang terakhir yang kelihatan ini pasangan ini antara distribusi ke dokter dengan biaya kedokteran yang mahal. Nah, sekarang distribusi dokter kita ini tidak bagus. Jawa banyak sekali, Bang Freddy. Tapi kita lihat di daerah-daerah timur, kecil sekali. Banyak puskesmas yang masih kosong dokter. Banyak daerah-daerah yang juga tidak banyak dokter. Nah, itu kemudian dikaitkan dengan pembiayaan kedokteran yang mahal. Ada kemauan pemerintah, Bang Freddy, supaya di daerah-daerah timur itu, saudara-saudara kita yang mungkin terbatas secara ekonomi, tapi otaknya baik, itu ada program khusus yang pemerintah ini, nanti begitu mereka selesai dididik, diafirmasi gitu oleh program pemerintah, dikembalikan ke daerah asalnya. Itu dua hal bisa kena itu, memberikan akses seluas-luasnya bagi saudara kita yang otaknya encer tapi biaya ini, dan itu biasanya daerah timur, dikembalikan lagi ke daerahnya karena memang daerah, khususnya daerah timur itu tidak cukup mendapatkan distribusi dokter. Iya. Saya ingin, udah berapa lama nih dokter nggak praktek? Kelihatan praktek lebih banyak lebih banyak kayak praktek kasus ini kelihatannya. Ya sekarang hadapi kasus apa nih di ini nih? Banyak ya. Salah satunya kasus apa nih? Kalau COVID-nya, COVID ini banyak pelanggaran etik di medsos itu, memberikan komentar-komentar yang yang sesuai dengan keilmuan yang evidence based, itu biasanya kita tertibkan sejawat-sejawat dokter itu. Jadi kita, karena memang di ketentuan etik itu kalau kita memberikan pendapat, penjelasan ke masyarakat, itu harus berdasarkan ilmu yang sudah secara penelitian kedokteran itu sudah terbukti. Tapi kan masih banyak aja kawan-kawan yang memberikan komentar apa itu tidak berdasarkan penelitian yang ini. Termasuk tentang vaksin kan? Komentar itu banyak nih. Oh, itu dokter hadapi banyak ini? Oh iya, itu yang tidak sesuai dengan etik itu kita panggil. Kalau apalagi yang hadapi saya dengan vaksin Nusantara misalnya, dengan dokter Terawan nih, mantan Menkes kita. Itu awal saya dengar dokter itu nggak suka sama dokter Terawan, yang rame di medsos ya, tidak setuju. Tapi saya baca di media lain dokter setuju. Tapi katanya ada surat yang bocor, katanya dokter Terawan itu nggak layak jadi dokter dan sebagainya, jadi Menkes. Yang berikutnya soal POM, ya kan? Badan POM. Yang Badan POM, dokter mendukung Badan POM. Sementara temuan vaksin Nusantara, temuan berbagai kasus, tapi banyak petinggi yang gunakan dan aman. Ini gimana menghandle-nya nih, Dok? Jadi begini, kita kan menghormati sebuah prosedur yang sudah disetujui secara universal. Kalau di dunia penelitian obat-obatan itu ada prosedur yang berlaku secara universal. Itu ada, dan semua orang tahu. Di bidang kesehatan tahu, Pak Terawan pun juga tahu prosedur itu ada, dan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kemudian yang kedua, kita semuanya harus bersama-sama
juga menjaga sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk menjaga tadi standar tadi. Nah, mulai dulu di Indonesia ini otoritasnya itu otoritas negara. Itu hanya di Badan POM. Jadi otoritas tentang penelitian obat, penelitian vaksin yang mengatakan ini, yang menguji, menilai, dan kemudian menyatakan bahwa ini sesuai prosedur, itu hanya Badan POM, tidak ada badan yang lain. Sehingga waktu itu supaya kita punya patokan yang objektif, ini menyampaikan kita harus hormati prosedur yang sudah berlaku universal dan harus kita hormati otoritas yang sudah diamanatkan oleh negara. Nah, sekarang kalau prosedur universal tidak diikuti dan kemudian kita tidak menghormati otoritas yang diamanai oleh negara, sekarang kita mau percaya ke siapa? Orang per orang tidak mungkin. Pernah nggak duduk bersama dengan para penemu-penemu ini? Kan banyak ahli, banyak peneliti. Kan sudah, Bang. Sudah kan setelah pertemuan. Sudah ini kan, bukan hanya pertemuan, diproses di Badan POM, dinilai sama ahli-ahlinya di Badan POM. Kemudian waktu itu yang saya disampaikan oleh Badan POM itu dinyatakan ada proses-proses yang harus direvisi. Itu sudah disampaikan. Oh gitu. Sebenarnya secara sederhana, kalau pihak peneliti seperti biasanya, ini sebenarnya kan as business as usual di Badan POM itu, kalau dari hasil proses penelitian itu diserahkan kemudian direvisi, kemudian sama peneliti direvisi, selesai, Bang. Oh, oke. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Oke, kita break sebentar. Ya. Baik, Anda masih bersama kami, Leaders Talks. Bersama Dr. Daeng. Dok, ini menarik ya. Kalau menurut saya juga, kita sudah percaya lembaga-lembaga ini sudah punya kewenangan masing-masing. Saya kira kalau semua taat pada mengerti bahwa lembaga itu tidak mungkin lahir dengan sendirinya, tapi semaksimal apa dia bekerja untuk kepentingannya, tapi dia tidak sendiri karena dia hidup dalam ruang yang saling kait-mengkait. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang ini ke Solo ada perbedaan dari Badan POM, ada dari para peneliti, penemu dan sebagainya. Sampai hari ini nih kita ngobrol ini sudah sejauh mana itu vaksin Nusantara itu? Secara jujur saya sudah tidak mengetahui prosesnya, Bang Freddy. Jadi proses detailnya saya tidak mengetahui. Cuman begini, Bang Freddy, makanya saya katakan kita harus menghormati standar baku yang berlaku secara universal dan otoritas lembaga yang sudah diamanai oleh negara. Karena secara kalau keahlian gitu ya, ID itu bisa melakukan seperti yang dilakukan Badan POM. Bisa mengumpulkan ahli, kemudian melakukan penilaian. Itu bisa, sangat bisa ID. Beda dengan DPR. DPR kan memang politik. ID itu bisa mengumpulkan ahli seperti yang dipunyai oleh Badan POM. Tapi ID, kami ini, mengakui bahwa kita tidak punya otoritas yang diamanahkan oleh negara. Karena di semua negara, itu otoritas hanya diberikan kepada Badan POM masing-masing. Makanya kemudian ID menyampaikan, ayolah kita harus membangun sistem ini dengan baik, kita hormati otoritas itu, kita hormati juga prosedur yang sudah diakui secara internasional universal. Karena kan kita dinilai, Bang, sama WHO kan dinilai kalau prosedur itu tidak secara universal, kita dianggap ya tanda kutip ya, kalau bahasa Jawanya karepe dhewe. Ya, tidak diakui oleh dunia internasional. Jadi karena kan semua produk seperti itu kan akan distempel juga sama lembaga internasional. Nah, itu akan
kita sendiri akan mengalami kesulitan. Kalau itu prosedur universal tidak kita ikuti. Tapi ada bagian yang harus ditambah atau diteliti kembali itu diterima apa gimana? Itu kami sarankan sebenarnya ke peneliti. Udahlah, jadi tidak perlu berpolemik, apalagi kemudian tanda kutip Bang ya, didramatisir terjadi konflik gitu. Nggak usah begitu. Kita ini kan ingin membangun bangsa ini. Tapi dengan prosedur yang benar. Jadi tinggal arahan dari Badan POM sebagai lembaga otoritas itu dijalankan. Kalau ada revisi, direvisi. Kalau Dokter Fakih juga masuk di Badan POM? Tidak Bang. Dokter-dokter kita di ID ada. Jadi ada bukan dokter-dokter ID, memang ahli-ahli yang direkrut oleh Badan POM. Oh, gitu. Nah, kita juga sebenarnya ini tuh Bang, sebagai lembaga dokter, sebagai lembaga profesi dokter, bisa merekrut juga ahli-ahli seperti itu. Tapi kita tidak punya akan otoritas, lakukan, karena nggak punya otoritas. Ya. Kalau kita perhatikan COVID ini, banyak negara juga bikin kayak vaksin. Banyak negara juga mencoba menemukan dengan cara kayak model di Havana. Anak saya juga cerita di rumah sakit Elam itu, mereka juga sana juga pemerintah menemukan dia punya ini sendiri dan mereka menerima dengan baik uji coba dan mereka gunakan sendiri. Kok bisa ya ada negara yang bisa menggunakan sendiri, sementara kita sangat tunduk dengan WHO, iya kan? Perbedaannya gimana tuh supaya mungkin ada yang berpikir negara lain bisa jalankan sendiri, tapi kenapa kita mesti sampai ada yang bilang ngapain sih terlalu ikut sama WHO gitu loh? Sebenarnya gini Bang, ada namanya merah putih. Justru yang murni dari kita itu yang merah putih Bang. Kalau yang Abang bilang di awal itu vaksin Nusantara. Itu Amerika punya Bang sebenarnya. Amerika punya, cuman salah satu tempat uji klinisnya di Indonesia. Cuman dinamai vaksin Nusantara. Diteliti, ambil virusnya dari Indonesia, itu merah putih. Tapi memang agak terlambat Bang ya, agak terlambat, enggak cepat seperti negara-negara lain. Ini sebenarnya Bang, ini pembelajaran bagi kita. Jadi yang sangat penting COVID bagi kita itu Bang, pembelajaran bagi kita. Pembelajarannya dua hal. Jadi COVID ini kan disebut dengan Public Health Emergency of Concern. Jadi perhatian yang betul terhadap sebuah kejadian emergensi kesehatan masyarakat. Nah, ini kemudian pelajaran bagi kita, kalau terjadi yang seperti ini, bagaimana ketahanan kesehatan kita, Bang. Sebenarnya pelajarannya ke situ, yang paling berharga. Yang mungkin ini seharusnya dengan kesempatan menangani COVID ini, ketahanan kesehatan kita itu harus dibangun, Bang. Harus dibangun. Misalnya, Bang ya, bagaimana caranya kita membentengi. Kalau terjadi public health emergency of concern di negara lain, itu jangan sampai masuk ke Indonesia. Ternyata banyak terjadi Bang? Karantina kita bobol terus nih Bang. Kabar terakhir kan kita nyelus dada banyak kong kali kong apa tuh Bang ya. Katanya presiden kan sudah perintahkan itu diurus itu. Masalah mafia karantina gitu. Itu Bang, sistem karantina itu kesempatan kita untuk sekarang memperbaiki. Dengan kejadian public health emergency of concern. Karena apa? Karena kalau tidak diperbaiki Bang karantina kita, selamanya ketahanan kesehatan kita itu jebol terus, Bang. Itu yang biasa melanggar tuh siapa sebenarnya? Kan sebenarnya kan sudah ada aturan. Iya, Bang. Dan orang datang berapa hari karantina, kita keluar juga begitu. Karena kan tidak memilih dia siapa sebenarnya. Iya. Cuman gini Bang, kalau yang namanya oknum siapa aja bisa kan. Tapi kan kalau kita ingin memperbaiki kan sistemnya ini dibagusin supaya oknum ini nggak bisa bergerak kan. Iya. Nah, memang kan di situ macam-macam Bang ya. Mungkin bagian imigrasi
Kementerian Kesehatan juga ada di situ, kan ada kesehatan pelabuhan, kantor kesehatan pelabuhan itu kerjasama dengan imigrasi, petugas keamanan dan lain-lain. Nah, itu harus dikuatkan Bang. Kalau enggak, ke depan ini kan akan terjadi lagi Bang. Iya, iya. Ini ya kalau hanya wabah ya, wabah seperti COVID aja kelimpungan, apalagi kalau yang berbau bioterorisme. Tambah kelimpungan Bang kalau ketahanan. Ini masih wabah nih. Iya, ini wabah. Ini baru bagi saya masih kecil ini. Ini belum kayak yang lebih Belum ini ya. bioterorisme Bang. Iya. Oke. Oh, kita break sebentar. Baik, pemirsa, kita lanjut pembicaraan kita dengan Dr. Daeng, Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dok, kita udah diskusi banyak ya, tapi ada hal yang saya ingin alihkan sedikit bergeser. Sejak jadi dokter udah berapa kali praktek ini? Udah berapa tahun praktek baru kemudian jadi pasti di ID ini dokternya pakai dokter kasus bukan dokter. Jadi saya Bang ya begitu selesai kedokteran itu di Malang tahun 96, saya itu praktek tahun 96 juga tuh Bang. Praktek kemudian di tengah jalan sambil sekolah hukum kesehatan saya Bang. Jadi meskipun hukum S2, tapi hukum kesehatan. Jadi ada penambahan materi khusus tentang kesehatan hukum obat, hukum praktek, pokoknya hukum kesehatan masyarakat yang terkait dengan hukum-hukum kesehatan. Nah, saya betul-betul berhenti praktek Bang karena sudah sibuk di organisasi itu 2014 kalau akhirnya. Saat ini saya lagi mikir, kok ini lagi praktek kok ambil kesehatan hukum kesehatan ini kan? Iya Bang. Ini apakah kasus pingin selesaikan masalah kesehatan apa masalah kesehatan masyarakat ini yang? Nah begini Bang, jadi saya kebetulan masuk ke ID itu Bang, direkrut di ID itu tahun berapa lupa saya Bang. Itu awalnya kan di bidang yang berkaitan dengan pengabdian profesi dulu. Kemudian setelah pergantian pengurus, saya didorong ke bidang pembinaan, biro pembinaan dan pembelaan anggota. Nah, disitulah saya diminta untuk belajar tentang peraturan-peraturan, Bang. Peraturan praktek bagaimana, karena waktu itu masih hangat-hangatnya undang-undang praktek kedokteran yang baru. Nah, di situ kan ada dokter sudah mulai di pasal-pasal itu ada ketentuan-ketentuan hukum, Bang. Banyaklah kemudian kasus dokter, bukan hanya dokter ya, tenaga kesehatan itu, ya masuk di sama kawan-kawan inilah pengacara kan. Nah itu sama sekali blank, kawan-kawan bukan hanya dokter kesehatan blank tuh Bang. Jadi akhirnya dipacu yang biro hukum itu Bang untuk belajar masalah hukum, tapi hukum kesehatan berkaitan dengan praktek, berkaitan dengan obat. Nah disitulah saya diminta sama kawan-kawan karena saya kebetulan ada di biro hukum pembinaan dan pembelaan anggota. Jadi memang saya berpikir setiap lembaga kayak ada lembaga hukum di luar silakan, tapi dokter mungkin pingin supaya daripada kita sewa pengacara lagi ya pasti sewa juga ya. Paling tidak mengerti itu Bang, karena kan biro hukum pembinaan dan pembelaan anggota itu mendampingi Bang. Mendampingi. Kasus yang terakhir apa Dok yang sekarang ini yang dihandle ini yang menjadi viral? Yang dihandle ini yang menjadi viral. Seingat saya yang terakhir di Makassar. Ya, seingat saya di Makassar itu ada dokter estetik yang memberikan tindakan ke pasiennya. Malpraktek ini artinya. Ya, kemudian oleh keluarga pasiennya, dituduh melakukan kesalahan dalam praktek.
ya kita memberikan ini Bang, apa istilahnya pendampingan, memang sampai betul-betul oleh majelis hakim dinyatakan bahwa perbuatan itu ada kesalahan apa tidak. Sudah ada respons? Sudah diputuskan di pengadilan negeri Bang ya, namanya itu. Sebenarnya sudah menang di pengadilan negeri. Kemudian banding Bang. Oh, banding kalah. ID kalah. Bukan ID yang kalah, kawan dokter yang. Oh, dokter yang kalah. Oh, begitu. Dok, itu kan di dalam kayak di COVID ya. COVID sendiri kan banyak yang rame di publik, di media kan kita lihat sering sakit atau meninggal karena COVID. Itu tidak lihat dia pejabat atau apa. Kalau COVID ya dilaksanakan penguburan secara COVID, prokes itu kan. Nah, yang menjadi persoalan itu di daerah kan banyak yang ramai itu, orang itu sebenarnya sakitnya bukan COVID sebenarnya, tapi dia ketika dia ini lebih dominan COVID-nya daripada penyakit bawaannya yang sebenarnya membuat dia mati. Atau gimana itu Dok? Ya, itu gini Bang, jadi itu kan isu dulu sempat ramai Bang ya. Dan kita sebenarnya waktu itu diskusi juga karena isu sempat ramai itu Bang. Apalagi waktu itu kan Pak Muldoko juga ngangkat isu itu kan Bang. Akhirnya karena sampai Pak Muldoko yang ngangkat isu itu, kita koordinasi Bang. Koordinasi antara ID, Perhimpunan Rumah Sakit, sama Bareskrim Bang. Kita koordinasinya dengan Bareskrim. Kita sepakat bahwa Bareskrim yang menelusuri isu itu. Ternyata setelah Bareskrim menelusuri, kita rapat lagi, koordinasi lagi. Itu menurut Bareskrim masyarakat itu kurang memahami. Jadi tidak terjadi tuh Bang. Kurang memahami. Kenapa kurang memahami? Karena memang di pedoman Bang, di pedoman yang dibuat oleh pemerintah Bang ya. Pedoman pelayanan itu kan pemerintah oleh Kemkes. Memang mendiagnosis COVID itu Bang, ada yang berdasarkan hasil lab, hasil laboratorium sudah keluar, ada yang berdasarkan gejala klinis Bang. Labnya belum keluar. Karena kan waktu itu kan labnya kan lama Bang. Iya. 1 minggu, bahkan 2 minggu. Sekarang udah cepat ya. Kalau sekarang udah cepat, karena sudah banyak. Dulu kan masih lama. Kalau itu masih nunggu lab Bang, sedangkan gejalanya sudah seperti COVID, kasihan pasiennya. Bisa, istilahnya bisa terlambat menangani. Angka kematiannya akan lebih tinggi. Sehingga kalau labnya belum selesai, tapi gejalanya sudah menunjukkan COVID, itu langsung diterapi dengan COVID dan didiagnosis dengan COVID. Dulu ada istilah suspek. Nah, itu yang tidak dipahami masyarakat Bang. Karena kadang-kadang setelah diterapi COVID tetap tidak tertolong Bang ya. Karena kan dokter ini sifatnya kan berusaha sesuai dengan standar pelayanan Bang. Tidak tertolong, ya karena tidak tertolong dia meninggal, tetap dimasukkan meninggal sebagai COVID. Keluarganya protes, labnya belum keluar kok. Itu Bang. Jadi dulu rame itu. Jadi banyak yang seperti itu sebenarnya Bang. Ini hasil Bareskrim loh Bang, bukan kami. Dan memang itu sudah jawaban ini juga memperkuat lagi supaya publik kayak gini-gini kan semacam edukasi ya. Publik perlu tahu sehingga mereka itu memang diagnosa atau setelah dites benar COVID ya pasti COVID gitu kan. Tidak ada yang direkayasa. Karena dunia siapapun juga kena gitu. Mau dia artis, mau pejabat, mau presiden, mau siapa banyak yang kena semua. Karena gini Bang, saya juga bilang ke kawan-kawan ya, kawan-kawan wartawan, kawan-kawan LSM, gimana caranya secara teknis orang ini di-COVID-kan? Karena yang mendiagnosis secara fisik ini dokter kan Bang. Kemudian darah yang diambil atau ini yang diambil itu Bang, diambil, itu orang lain yang periksa. Dan yang diperiksa kan banyak tuh Bang. Satu persatu yang ini punyanya ini tidak akan tahu. Nggak akan tahu. Artinya yang periksa itu bukan dokter, tenaga
analis laboratorium. Dan itu hanya kode-kode nomor gitu, Bang. Iya, iya. Dia tidak akan mungkin nyocokkan ke pasien sebanyak itu. Jadi secara teknis memang meng-COVID-kan itu, kalau tidak mafia, Bang ya, mafia di rumah sakit, itu tidak akan bisa terjadi. Gitu. Iya, dan... Kalau disengaja mafia, Bang, mungkin terjadi. Tapi itu akan ketahuan karena... Itu kalau dalam film-film mungkin ya. Ya, Bang? Film-film, ya, kalau di film box office. Konspirasi, Bang, ya. Konspirasi. Baik, pemirsa, kita break lagi untuk sesi berikut. Kita kembali lagi. Dr. Daeng, Ketua ID. Dok, ini terkait soal distribusi dokter ini. Dan soal produksi dokter yang berkualitas di Republik ini. Banyak sekolah yang memproduksi dokter. Ya. Banyak universitas di negeri ini, baik negeri maupun swasta. Ya. Tapi akreditasinya ada yang rendah sampai tinggi. Juga damatan dari luar negeri, macam-macam. Saya tidak tahu bagaimana menghandle-nya. Begini, Bang. Yang pertama tentang distribusi, Bang ya. Kita jujur memang produksi dokter ini sekarang yang saya tahu, Bang ya, existing itu per tahun bisa 10 sampai 12 ribu. Di Indonesia? Di Indonesia. Dengan jumlah fakultas kedokteran yang hampir 100. Jadi sebenarnya kalau dari produksi cukup bagus, Bang. Cukup banyak. Nah, tinggal tantangannya memang distribusinya. Saya terus terang nih, Bang ya, menurut saya pribadi, kita ini belum memiliki sistem distribusi yang baik. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu masih mengandalkan jurus-jurus lama ya, seperti PTT, penempatan dokter yang sebagai pegawai tidak tetap, kemudian program Nusantara Sehat. Yang itu sebenarnya program-program yang sangat menggantungkan diri pada pembiayaan pemerintah pusat, dan itu bukan penempatan yang menetap di situ, Bang. Ya, dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, itu selesai. Dan setelah itu dibebaskan, Bang. Nah, menurut hemat saya, Bang, mengatasi distribusi itu memang harus ada jurus-jurus yang dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak bisa strategi yang ini, Bang, yang hanya tempo waktu aja. Tidak bisa hanya Nusantara Sehat setahun ganti. Itu mungkin harus ada yang strategi menetap, Bang. Itu yang harus dipikirkan. Kalau enggak, berat. Karena begini, Bang, tenaga dokter itu adalah tenaga strategis yang sifatnya sosial mestinya, Bang. Betul. Tidak komersial mestinya. Sehingga seharusnya tidak mengikuti mekanisme pasar, Bang. Jadi harus regulated driven begitu. Kalau bahasa kami harus diatur dengan baik. Jangan diserahkan ke pasar. Udah kamu praktek di mana aja boleh. Ya pasti akan numpuknya di Jawa, Bang. Di Jawa. Nah sekarang saya melihat ini market driven. Jadi dokter dilepas, ya itu milih tempat di mana aja. Itu akhirnya numpuknya di yang menurut pandangan orang itu secara manusiawi, Bang ya, banyak gula-gulanya. Jangankan daerah timur, Bang ya, di seputar Jakarta saja, daerah Lebak itu kan juga agak kesulitan, Bang. Jadi produksi mana yang lebih besar? Rumah sakit yang lebih besar atau dokternya lebih? Nah, produksi tenaganya bagus, itu mestinya juga harus diimbangi oleh pembentukan tempat dokter bekerja, Bang. Dokter itu kan tidak bisa bekerja di sembarang tempat, di puskesmas atau di rumah sakit. Yeah. Nah, kalau dibuat perbandingan, itu memang bukan hanya produksi dokternya, nanti yang diproduksi taruh di mana dokternya? Karena perbandingan
dokter sekarang dengan masyarakat kita itu 1:1.500. Satu dokter melayani 1.500 orang. Kalau kita mau ngejar sampai satu dokter 1.000 orang, itu tinggal sedikit gitu. Tapi dokter ini yang sudah perbandingannya untuk memenuhi yang 1:1.000, itu tinggal sedikit. Nah, kenapa tidak merata? Karena tempat kerjanya dokter tidak ditambah, Bang. Rumah sakitnya nggak ditambah, puskesmasnya nggak ditambah. Tapi ada yang kita lihat di daerah tertentu, rumah sakitnya gede, tapi cari dokter ahlinya mesti dari Jakarta. Nah, yang gimana? bermasalah memang di dokter ahli, Bang. Makanya kemudian yang saya katakan tadi, Bang, ini harus di hulunya di hulunya di undang-undang. Itu yang menangani distribusi dokter itu siapa? ID pemerintah. apa? Oh, bukan dari ini. Undang-undangnya pemerintah, Bang. Kalau ini tugasnya apa setelah itu? Membina Para dokter itu. dari segi etika, dari segi kompetensinya, Bang. Ya seperti inilah, Bang, seperti profesi yang lain. Jadi kita membina orangnya, Bang. Supaya etiknya bagus, supaya keilmuannya bagus, supaya kompetensinya bagus. Sampai di skor juga. Iya, Bang. Kalau malpraktek misalnya. Kalau dia melanggar etik, diskorsing, Bang. Bahkan bisa dipecat. Iya, Bang. Bisa dipecat dipecat apa ya? 6 bulan, 1 tahun gitu, Bang. Iya. Ada yang kalau sangat ini betul, ya selamanya nggak jadi dokter. Jadi dokter dibatalkan ya. Jadi dokter, gelarnya tetap dokter tapi nggak bisa praktek. Itu bisa, Bang. Ya. Gitu. Nah, ini lebih ke situ. Tapi kalau pengaturan pelayanan, distribusi ini yang masih masalah ya. Berarti distribusi dan layanan dokter ini masih masalah. Sangat masalah di Indonesia. Sehingga banyak daerah yang dia harus terlambat mau kirim ke Jakarta pusatnya ini. Betul. Udah di tengah jalan. Bahkan sekarang saya dengar itu untuk mau operasi jantung saja misalnya, itu sampai berapa bulan? 6 bulan. Harus nunggu. Ya. Antrian jantungnya cepat copot itu. Ya, karena di sananya nggak bisa dilakukan, Bang. Makanya kalau mau mendistribusikan dokter ahli itu, yang pertama harus ada kebijakan mempercepat produksi dokter ahli. Iya. Kemudian harus ada program afirmasi bahwa dokter ahli yang diciptakan itu dipastikan ke sana dengan cara apa, Bang? Tadi regulated driven, jangan serahkan ke pasar, Bang. Jangan kamu kalau lulus. Sekarang apa diserahkan ke pasar, Pak? Iya, masih, Bang. Peraturannya masih begitu. Begitu lulus terserah, Bang. Itu wewenang pemerintah apa di Kementerian Kesehatan apa di DPR? Harus dengan undang-undang, Bang. Oh, undang-undang. Berarti ini kembali ke DPR lagi nih. Iya, makanya revisi ini harus masuk tuh, Bang. Dengan cara afirmasi daerah di negara-negara. Ini dokter udah ngomong ke DPR, sudah kita sampaikan. Itu sebenarnya rancangan DPR, Bang. Begitu diskusi dengan kita, ya kita sampaikan begitu. Udah kalau ini kita percepat proses produksi dokter spesialis, tapi harus ada program afirmasi apa? Seperti kita kan nyontohnya negara-negara yang lain kan juga begitu, Bang. Jadi anak-anak lokal tuh, Bang, yang pinter-pinter disekolahin, Bang. Habis itu ditaruh di situ lagi. Kan dia pulang kampung, Bang. Iya. Jadi happy. Kemudian, Dok, itu kayak misalnya adaptasi. Ya. Dari luar. Oh, yang dari luar, Bang. Ya, dari luar. Itu prosesnya kenapa lama ya, Dok? Nah, gini, Bang. Kami sebenarnya itu kan prosesnya di pemerintah sebenarnya, apa di negara, Bang. Di KKI sebagai wakil negara. Itu harus disederhanakan, Bang. Tapi supaya lebih sederhana dan lebih mudah, ini sudah dianut beberapa negara, Bang. Kami sudah sampaikan berkali-kali kepada Kementerian Pendidikan. Apa istilahnya? Fakultas-fakultas kedokteran di luar negeri itu apa istilahnya, Bang, dinilai. Sehingga pemerintah CQ Kementerian Pendidikan itu sudah ada rekomendasinya. Kalau kamu mau sekolah ke luar negeri, fakultas kedokterannya kalau di negara ini. Kalau sudah ngikuti yang direkomendasi,
di daftar rekomendasi Kementerian Pendidikan, kan berarti kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu kan sudah mengakreditasi, Bang. Sudah tahulah menilai di situ bahwa itu nggak abal-abal universitasnya ini. Kalau sudah ngikutin itu, begitu dia sekolah lulus, nggak usah diadaptasi, Bang. Iya ya. Karena sudah ditapis di awal. Kita sudah berkali-kali ngomong seperti itu, Bang. Nah, di undang-undang yang baru ini, kita sampaikan begitu. Tolonglah di undang-undang itu ditulis seperti itu. Supaya pemerintah punya kekuatan untuk lakukan. Kalau itu dilakukan, nggak usah lagi ada. Kalau sudah sekolah yang berdasarkan daftar yang direkomendasi oleh pemerintah, sudah lewat aja, Bang. Kan sudah direkomendasi. Sudah, itu yang kami usulkan. Nah, baru nanti adaptasinya itu kalau ngambil yang tidak masuk di rekomendasi, daftar rekomendasi. Oke, good. Nah, Dok, terakhir saya mau selama jadi ketua ID, udah berapa tahun? 2-3 tahun ya, Pak? 3 tahun, Bang. 3 tahun. Ini kritik apa yang paling keras terhadap Anda sebagai ketua ID? Jadi gini, Bang, terus terang yang dari anggota maksud saya, Bang. Sebenarnya terakhir ini, Bang, yang paling keras. Karena saya tidak mau protes kepada pemerintah waktu menterinya bukan orang kesehatan. Menteri kesehatan bukan orang kesehatan. Celakanya lagi sekjennya juga bukan orang kesehatan. Jadi itu, Bang, kritik yang paling keras ke saya dari anggota. Menterinya, sekjennya bukan dokter, bukan orang kesehatan. Itu yang paling keras. Tapi karena suasananya nih, Bang, suasananya COVID. Saya sampaikan ke kawan-kawan. ID ini dipandang oleh masyarakat masih bisa didengarkan oleh masyarakat. Kalau kita berhadap-hadapan dengan pemerintah dalam suasana yang kayak begini, ini tidak baik untuk masyarakat. Jadi saya jelaskan itu ke kawan-kawan. Tapi kawan-kawan memang sangat protes, Bang. Protes keras. Dan saya diminta untuk protes keras terhadap itu. Sampai sejauh mana protes kepada Anda? Saya ada forum gitu, Bang. Ada forum yang kemudian mengundang saya untuk ini. Tapi saya sampaikan itu, Bang. Bahwa ini hak prerogatif Presiden. Kalau itu ya, saya sudah jelaskan kalau itu hak prerogatif Presiden ya. Tapi saya suruh nyampaikan ke Presiden bahwa semestinya gini. Ya, berkaitan karena tidak ini. Tapi saya bilang, kalau itu disampaikan sekarang dan secara terbuka di masyarakat, kan pasti ketahuan, Bang. Kalau saya surat sudah dikemas ini tetap aja beredar kan, Bang ya. Kalau itu dilakukan kemudian seolah-olah berhadap-hadapan, masyarakat yang kasihan. Saya sampaikan gitu. Karena di tengah pandemi ini kan perlu didorong suasana harmonis. Semua pihak kan saling mendukung untuk menyelesaikan COVID. Itu yang saya sampaikan ke kawan-kawan. Ya, mungkin satu tradisi dari dulu, Dok, selalu rumah sakit itu kesehatan itu dipimpin oleh dokter ya. Ya. Jadi kali ini dari yang bukan latar belakang dokter sampai sekjennya. Iya, ya. betul. Mungkin pertimbangan Presiden, apa pertimbangan Presiden? Ya, saya kan tidak tahu, Bang. Jadi beliau kan tidak menyampaikan sempat ke saya. Ketemu dengan kalau Presiden kan berapa kali ketemu, Bang. Cuman kan waktu pengangkatan menteri yang sama sekjen yang bukan kesehatan kan tidak menyampaikan secara khusus ke saya, Bang. Iya. Cuman waktu kawan-kawan ya kan waktu pengangkatan yang non dokter non kesehatan kan baru sekarang, Bang. Nah, itu memang cukup keras ininya, Bang. Cuman saya bilang wajar ya, karena wajar. Hal baru ya. Di mana aja juga hal baru ya. Orang tapi makin lama kalau dijalankan dengan baik juga kan bagaimana mengelola para dokter, para rumah sakit, pelayanan publik. Ya. Karena rumah sakit ini kan saya belajar anak saya ini sebenarnya pelayanan, suatu layanan publik sebenarnya, layanan masyarakat ya. Jadi ini bukan pasar gitu kan, bukan agen untuk
bisnis ya. Jadi dokter tuh bagaimana melayani secara maksimal. Nah, kalau terasa memang di daerah-daerah Indonesia Timur, daerah-daerah yang lebih terpencil, kalau ada dokter tuh, kan saya punya ponakan juga, dokter dia bawa jagung, bawa ayam. Jadi saya kira Dok, kita sudah berbincang. Siap. Mungkin ada hal apa yang ingin dokter sampaikan? Ya, yang terakhir nih, Bang, kalau menurut saya ini kesempatan emas bagi negara kita ini, bagi pemerintah, suasana COVID ini, kita benahi sistem pelayanan kita, Bang, supaya ketahanan kesehatan kita ini menjadi baik. Ya, mulai dari pintu awal, tata kelola karantina. Semua orang dari luar manapun boleh masuk, tapi jangan membawa sesuatu yang membahayakan bagi negara kita. Bukan hanya teroris kan, Bang. Kalau dia bawa kuman, bawa virus, itu kan bisa menyebabkan nggak bagus bagi negara kita. Yang kedua, kita benahi daya deteksi kita, Bang. Laboratorium nasional kita ini harus diperbaiki, Bang. Dulu kan kewalahan cuma punya satu. Nah, sekarang kan dengan COVID, sentor-sentornya banyak banget, Bang. Ke depan itu akan dibutuhkan. Kalau tidak cepat mendeteksi, kebobolan. Harus daya deteksinya daya deteksi lain yang harus diperbaiki, sistem surveillance kita, sistem tracing kita. Kita masih kewalahan, Bang. Itu harus diperbaiki karena ini akan berulang. Kalau enggak, akan terus-menerus kolap. Harus terus-menerus kolap. Jadi banyak yang harus diperbaiki, mumpung kesempatan kita sekarang belajar menghadapi COVID. Terima kasih, kita sudah bicara dengan Dr. Daeng Fakih, Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, saya Freddy Ndolo.